Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya dapat servisan TV Polytron jenis tabung ya. Ini Muslim, mereknya Polytron, dengan kerusakan kata yang punya itu, katanya kalau dicolokkan ke listrik dia langsung turun KWH-nya ya, alias jeglek. Jadi kerusakan seperti ini umum terjadi, biasanya kerusakan ada di bagian power supply atau sirkuit power supply-nya bermasalah, ada terjadinya short. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut ini penyebabnya dikarenakan apa, jadi kita langsung bongkar aja ntar ya, kita cari tahu penyebabnya. Oke lanjut, kita langsung bongkar. Oke udah terbongkar semua, kita langsung bongkar ya. Jadi seperti ini penampakannya untuk dalamnya ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, kita cari tahu di manakah letak kerusakan yang sebenarnya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi mesinnya seperti ini ya. Kita ntar cek dulu secara visualnya ya. Kita cek, tapi jangan lupa kita bikin kopi dulu, kopi hitam ya, biar semangat. Oke lanjut. Nah, ntar kita lepas dulu ya untuk kabel-kabelnya ya. Yang baru berkunjung di channel saya, silahkan like dan subscribe-nya ya. Dan apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kalau secara visual kita lihat di sini ada sebuah PTC, dia udah hancur ya, tuh udah bolong ya. PTC ini untuk pembiasan medan magnet ya, yang masuknya ke sini ya, kabel ini ya. Untuk yang para pemula atau yang masih awam pasti belum begitu paham ya. Kalau untuk yang senior pasti udah tahu fungsi dari alat ini. Oke, ini udah pecah, ini udah pecah. Kita ntar coba cek apakah penyebabnya di sini. Kita cari tahu dulu. Oke lanjut. Oke teman-teman, ini mesin udah saya balik ya. Ini yang disebut bagian power supply atau AC matic-nya ya. AC matic-nya ini ada bagian yang putih di sini sampai ke sini. Ini bagian power supply, strum utamanya atau bagian primer ya. Dan daerah sini bagian sekunder. Oke, kita lihat yang tadi pecah ini. Ini ya, PTC ini kaki 3. Kita coba copot, cek ya. Setelah dicopot ini di sini udah nggak terjadi short ketika kita tes pakai tester. Oke lanjut. Tapi apakah benar hanya ini saja? Ini ya, ini PTC kaki 3. Coba kita langsung tes aja di sini. Tapi saya nggak berani untuk nyolokin dulu ya sebelum kita benar-benar tahu pasti penyebabnya. Oke, kita cek coba pakai mode dioda. Ya, langsung kita tes di bagian elko gedenya ini ya, elko yang 400-an volt sini. Oke, ini udah mendekati 0 sekali, udah pasti ini masih ada terjadi short ya. Ini kalau dicolokkan ke listrik pasti langsung, kalau nggak turun KWH nya pasti ini keringnya putus, ngejebret alias meledak ya. Ini jangan berani-berani kalau masih seperti ini dicolokkan ke listrik ya. Oke, kita telusurin kerusakan di mana, apakah hanya di diodanya atau bisa jadi malah di MOSFET-nya ya. MOSFET-nya ini sering terjadi, ini rusak kalau untuk TV jenis Polytron ini. Coba kita ntar lepas dulu ya. Oke, kita lepas MOSFET-nya dulu. Ini ya, yang kaki 3 ini. Kita harus urut dulu ya biar ketahuan di manakah sumber penyakitnya atau sumber terjadinya korslet keras ini. Oke, ini udah saya copot teman-teman ya, saya copot sekalian heatsinknya biar gampang ini. Oke, ini biasanya umumnya pakai
7N65 biasanya pakainya ya, tapi ini saya lihat dulu ini pakainya berapa. Ini kalau diperhatikan pakainya ini K7A65 ini pakainya. Oke, ini jadi pakainya K7A65 ya. Umum dipakai, bisa juga pakai 7N65 ya. Kalau ini K7A65. Oke, coba ntar kita cek setelah ini dilepas apakah ini menjadi tidak short ya. Kita cek. Oke, lanjut kita cek pakai mode dioda. Ini masih mode dioda ya. Cek lagi apakah ini udah aman. Saya ngecek di sini ya, di bagian elko ini yang 400 volt. Oke, ini sudah tidak short ya. Tuh, dia hanya sebelah doang yang jalan. Tuh, dia udah tidak short lagi, berarti memang sumber utamanya di sini. Tapi setelah ini jangan langsung kita ganti dulu ya, kita cek dulu yang lain. Seperti transistor yang ada 3 biji di sini biasanya 1 2 3, biasanya ada C1815 sama A1015 ya. Kita cek juga di situ. Oke, lanjut. Teman-teman, kita masih ngoprek di bagian power supply ya, di bagian asimetiknya ya. Kita belum ngoprek ke bagian yang lain. Oke, pertama kita cek dioda 4 biji ini ya, 1 2 3 4 ini untuk penyearah ya, tegangan AC ke DC. Kita cek 4 biji ini apakah di short. Sepertinya aman ya, sepertinya masih aman. Kita cek lagi satu lagi ya, aman, sepertinya masih aman. Ini aman ya. Jadi untuk dioda masih aman dan fuse nggak putus ya, karena listrik diglek. Oke, kita cek juga yang ini transistor 3 biji ini. Transistor ini yang kode T507 kita cek. Oke, sepertinya aman ya. Untuk basis dan kolektornya dia nggak short, ataupun emitor dan kolektornya nggak short. Yang sebelah sini, tapi kalau teman-teman ragu ini bisa langsung diganti ya untuk transistor 3 biji ini. Oke, jadi untuk yang T508 nya aman. Oke, sepertinya ini aman. Untuk yang T509 nya, jadi yang 3 biji ini sepertinya masih normal ya, tapi ntar kita lihat dulu tegangan di bagian sini ya, di gate nya ada berapa voltkah, dan kita tes pakai ohmmeter untuk ini resistor 33 ohm apakah putus. Masih normal ya, ini tertulis 38, ini masih dikategorikan normal. Dan untuk ini L503 apakah masih aman? Masih aman ya. Ini pakai buzzer pasti bunyi. Seperti ini LL nya ditesin semua ya untuk lilitannya. Ini masih aman. Oke, dan untuk zenernya kita tes lagi di mode dioda. Zenernya kita cek. Coba zener yang sebelah sini nih. Nah, ini aman, masih jauh dari 0. Sebelah sininya untuk D513 juga enggak short, ini juga enggak short ya. Ini biasanya ada kebocoran dikit di sini karena dia dioda di bawah 5 volt. Dioda zener ini ya, ini D514 D513, ini dua-duanya masih aman, masih belum short. Ini yang di D515 di sini zener ini ya, sepertinya ini masih aman juga tuh. D515 masih aman.
Oke, jadi zener di sini kelihatannya masih normal semua ya. Untuk photocopiernya atau PC-nya ini apakah dia masih normal? Sepertinya belum terjadi short ya. Oke, berarti ini PC juga normal. Kita solder ulang lagi. Tapi biasanya saya kalau ganti ini apa namanya, MOSFET ini ya, yang tadi di situ kodenya 7A65, saya biasanya sekalian ganti transistor 3 biji ini ya. Biasanya seperti transistor ini, yang ini kan biasanya C1815, ini C1815, yang ini satu biasanya A1015 ya, yang T508 ini. Oke, coba kita cek dulu tegangan untuk gate-nya ya, apakah udah sesuai kisaran 3 voltan sampai 4 volt ya. Biasanya 4,7 juga masih bisa pakai, asal satu MOSFET-nya itu bener-bener yang bagus ya. Nah, sekarang dijual di pasaran sekarang banyak MOSFET yang kurang bagus ya, banyak kan jelek, biasanya colok langsung jebret lagi, rusak lagi. Itu akibatnya karena MOSFET sekarang banyak yang palsu ya. Oke, kita coba tes dulu untuk tegangan gate-nya. Oke, lanjut. Untuk teman-teman yang pemula harap diperhatikan ya, harus tahu langkah demi langkahnya ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, seperti ini ya teman-teman, tes. Oke teman-teman, saatnya kita coba atau tes tegangan drainnya ya, apakah maksudnya tegangan untuk gate-nya, maksudnya di sini harus kisaran 3 voltan sampai 4, sekian ya biasanya ya. Biasanya nggak lebih dari 5 volt ya, itu harus gitu normalnya. Coba kita tes, kita colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita nyalakan ini, kita tes untuk tegangan di bagian sini gate ya. Ini satu ke ground, sini sebelah sini, satunya ke sebelah sini teman-teman ya. (4,3) ini harusnya udah normal ya, segini harus normal, 4,3 volt DC ya. Ini berarti sudah dikategorikan normal. Cuman kalau teman-teman pengen lebih fresh lagi, ini TR3 ini harus diganti ya. Oke, lanjut, kita coba cari FET-nya dulu, MOSFET-nya ya. Mudah-mudahan setelah ganti MOSFET langsung berhasil ya. Oke teman-teman, saya dapat nih jabutan juga ya, masih originalnya ini tipenya TF7N65 ya. Untuk tipenya ini originalnya, masih bawaan dari mesin Polytronnya, jabutan ya. Yang satu ini masih normal, saya tes masih normal. Kalau yang ini emang udah short ya, yang satu ini udah short. Ini lanjut, ini kita singkirkan. Oke, langsung kita ganti saja teman-teman ya. Kita solder. Mudah-mudahan ini langsung aman ya teman-teman ya, nggak terjadi short lagi. Soalnya untuk servis Polytron ini benar-benar ekstra harus teliti dan hati-hati teman-teman ya, nggak seperti jenis STR dia ganti biasanya langsung oke. Tapi kalau jenis MOSFET ini, untuk Polytron ini khususnya, memang kadang-kadang suka bikin spot jantung ya. Kadang-kadang udah diganti langsung jebret, dia langsung koslet lagi. Oke, lanjut, kita mau tes dulu. Oke, dan untuk perhatian teman-teman ya, sebelum kita melakukan pengujian atau pengetesan ini, sebaiknya untuk ke B+ ini, jalur ke B+ playback ya. Dulu saya perjelas ini ya, jalur ke playback ini
kita off kan dulu atau kita kosongkan dulu ya, kita lepas ini jumperannya karena kita belum tahu ini terjadinya apakah ini tegangannya over ataukah gimana ya. Jadi kita lepas dulu biar nggak terjadi sesuatu ya. Kalau udah aman, tegangannya udah kisaran 110 volt sampai 115 volt di peppersnya, baru kita pasang ya. Dan jangan lupa kita cek juga untuk area ini horizontal ya, karena biasanya terjadinya short seperti ini korslet di bagian primer atau bagian power supply, bagian sekunder juga bermasalah ya. Kita cek di sini terutama di transistor horizontal ya, ini pakai mode dioda. Cek dulu oke, ini sepertinya terjadi short ya, tuh udah mendekati 0 ya, ini pasti short. Mungkin apakah di dioda daerah sininya, apakah di sininya ya. Kita lepas dulu ke jumperan ke sini ya biar lebih jelas di manakah kerusakan di bagian sekunder ini, apakah di transistor ini, apakah di area sini. Kita lepas dulu untuk jumperan ke sini. Oke, setelah terlepas seperti ini saya lepas ya untuk jumperan ke peppers ini, ke playback ini untuk J801 saya lepas. Kita tes lagi di sini apakah masih short. Nah, ini masih short, berarti kerusakan terjadinya short di area sekunder ini, bukan di daerah sini. Coba kita cek di sini untuk transistornya ya. Oke, kita cek sini. Nah, ini transistor aman ya untuk horizontalnya, tuh dia nggak short ya. Oke, berarti ini kerusakan ada di area sini. Apakah ini di diodanya atau kayak ada yang lain? Oke, kita coba tes diodanya, kita lepas dulu. Kalau dilihat ini nggak korslet ya, untuk dioda nggak korslet. Oke, normal ini diodanya ya. Coba kita cek lagi di sini apakah korslet ini di elko ini ya yang 160 volt. Di sini masih korslet ya. Ini kemungkinan terjadi kerusakan kalau nggak di elko nya ataukah di kapasitornya ya. Kita cek juga untuk ini, untuk koplan nih, koplan ke ground biasanya ya, yang di sini tertulis C507 yang dia ngopel antara katoda dan anoda ya di dioda ini. Coba kita lepas saja biar ketahuan. Masalah dilepas ya udah nggak short. Coba satu kaki saya lepas ya, saya kosongkan. Kita cek lagi. Setelah kita lepas kakinya, saya kosongkan yang satu ini ya. Kita tes diodanya. Nah, ini udah nggak short ya teman-teman ya, berarti ini kapasitor yang ini rusak ini teman. Kita lepas dulu ya, lepas kalian dulu aja biar ketahuan. Mungkin ini penyebab menjadi rusak di bagian primer ya. Jadi pas di sini tegangan mampet langsung balik ke bagian primer ya. Ini saya lepas dulu teman-teman. Ini 507 di kode PCB nya tuh. Oh, ini udah kosong ternyata teman-teman tuh ya. Oke, ini sepertinya ini 331 1 kilovolt. Oke ya, jadi ini korslet, ini bisa dibuang saja, nggak usah diganti, dan lebih bagusnya diganti saja ya untuk ini kopelan ke ground. Lanjut. Oke, ini ada penggantinya ya, saya pakainya 122K atau 1,2 nano ya. Ini 2 kilovolt. Oke, ini bisa pakai. Ini juga cabutan juga dari mesin Polytron juga. Kita bisa pasang di sini ataupun di dalam ya. Ini kita tes aja dulu sini.
kita bisa coba alias tes untuk power supply-nya apa udah normal. Lanjut, inilah saat-saat mendebarkan ya teman-teman ya, kita tes alias kita coba apakah power supply ini udah berhasil, udah normal. Oke teman-teman, kita mau coba ya, saya colokkan ke sini. Ini saklar belum saya nyalakan ya, kita tes dulu. Kita tempelkan untuk tester probe merahnya di sini ya, di Elco B+ yang biasanya umumnya pakai 100 mikro 160 volt ya. Di sini tertera di kode PCB-nya C508. Oke, kita nyalakan ya. Kita saklarnya kita nyalakan. Perhatikan untuk testernya atau voltmeternya ada berapa volt B+-nya ya. Ini masih saya kosongkan teman-teman ya, untuk jamperan ke flyback saya kosongkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak terjadi apa-apa ya. Ini udah ukuran 115, ini udah normal ya teman-teman ya. Udah mantang 115 volt, udah normal. Kita matikan dulu. Kita coba salurkan ke flyback ya, B+-nya. Oke, lanjut. Oke, kita pasang untuk indikatornya ya, biar ketahuan ya. Indikatornya kita pasang dulu. Oke, untuk mengetahui standby-nya ya. Tes. Oke teman-teman, kita coba ya, kita tes ya. Mari kita tes juga tegangannya setelah on berapa dia, setelah normal ya. Oke, coba perhatikan untuk trafo avometernya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh udah terceret di layar, berarti ini layar udah nyala ya, maksudnya TV udah bekerja, udah nyala. Kita lihat gambarnya apa udah keluar ya. Kita lihat dari cermin aja dulu ya, tuh udah keluar polytron. Dan ini ada warna seperti ini karena ada PTC-nya tadi rusak ya, yang kosong itu ya. Jadi ntar saya ganti dulu, ntar kita nyalakan dan kita tempelkan untuk ini kabel ini yang melilit di tabung ini untuk menghilangkan warna itu yang hijau. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita mau lihat hasil akhirnya ya. Kita mau tes, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat posisinya seperti apa. Ini teman-teman ya, jadi ini gambar gosinya tadi udah hilang ya, yang warna hijau di sini udah hilang karena untuk PTC juga udah diganti. Dan ini yang rusak-rusak ya, udah saya ganti ya, seperti tadi MOSFET atau FET-nya, dan jadi kapasitornya, dan ini untuk PTC-nya. Dan sekalian tadi saya ganti juga untuk trimpotnya, untuk adjust B+-nya ya, saya ganti pakai resistor 10 kilo. Oke, dan ini hasil akhirnya, alhamdulillah udah jadi ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan like dan subscribe-nya ya. Dan untuk video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila video ini bisa berguna untuk teman-teman yang lain, silahkan dibagikan. Oke, salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.